Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng agar selalu mendapatkan informasi video baru dari Shaf Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali para pengunjung Shaf Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu device atau satu sistem menarik untuk kita gunakan sebagai pelindung rumah kita dari berbagai kejadian yang tidak diinginkan, ya, pencurian dan sebagainya. Oke, ceritanya begini. Walaupun di kompleks kami menggunakan sistem cluster, CCTV terpasang di beberapa tempat, bahkan di rumah-rumah juga ada yang memasang juga. Tetapi kejadian 2 pekan yang lalu, warga di kompleks ini kehilangan 2 buah sepeda motor dalam waktu yang bersamaan. Dan ya, dengan santainya si pencuri bisa menggondol sepeda tersebut karena disebabkan oleh lengahnya satpam atau security di gerbang utama. Mungkin kelelahan, ketiduran, sehingga ya dengan mudah si pencuri membawa sepeda motor tersebut. Oke, agar hal itu tidak terjadi terutama di rumah yang kami tinggali, maka saya berpikir untuk merakitlah satu sistem keamanan. Walaupun sebenarnya dengan basic elektro yang sederhana kita dapat mengembangkan sistem seperti itu dengan mudah menggunakan Arduino misalnya, atau bisa menggunakan ESP32, ESP8266. Tapi karena tidak ingin ribet dengan merakit, solder dan juga membuat programnya, walaupun nanti ke depan akan saya coba ubah firmware alat yang ada ini menggunakan firmware yang lebih customized gitu ya, sehingga dapat menggunakan aplikasi yang free dengan jumlah device yang tidak terbatas, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, saya sudah order secara online 3 buah device yang semuanya ini menggunakan ESP8266, ya. Yang pertama adalah ada motion detector. Ini katanya pet immune, ya. Artinya si detektor ini hanya mendeteksi manusia, ya, benda hidup atau benda bergerak yang beratnya lebih dari 35 kg. Kalau tidak salah, klaimnya seperti itu. Nanti kita buktikan apakah betul, ya, tidak mendeteksi binatang seperti kucing, anjing, ataukah tidak. Yang kedua adalah bridge-nya, ya. Bridge ini dia menghubungkan berbagai perangkat yang menggunakan komunikasi RF 433 ataupun Wi-Fi, ya. Dan si bridge ini tentu fungsinya adalah dapat di pairing dengan aplikasi yang jalan di HP. Di sini menggunakan eWlink, ya, aplikasinya. Ya, untuk beberapa device dia free, tetapi kalau kita ingin membuat satu sistem yang lebih besar lagi tentu harus berbayar. Ya, nanti kita akan coba apakah bisa menggunakan aplikasi yang lain, misalnya OpenHub atau Domotics yang ya, kalau OpenHub mungkin free gitu ya. Kita akan bisa mengembangkan sistem lebih besar lagi. Oke, nanti kita buka satu-satu. Yang ketiga adalah ini relay, sebenarnya relay yang terhubung secara RF ataupun Wi-Fi menggunakan ESP8266, ya. Nanti kita coba buka satu-satu. Oke, yang pertama adalah sensor deteksi, ya, menggunakan infrared. Ini kita dapat pasang di halaman rumah, bisa mendeteksi sekitar 3x4 meter persegi, ya. Dan tentu dengan pemasangan yang tepat ini dapat memberikan deteksi yang lebih sempurna ketika ada pencuri atau intruder yang masuk ke teritorial kita, ya, ke halaman, ke garasi dan sebagainya. Nah, si sensor ini ditenagai oleh 2 buah baterai, ya, baterai kecil. Nanti kita coba pasang. Oke, kita
pasang ya baterainya. Oke, ini akan memberikan semacam timing untuk detection ya. Sekitar 5 detik dia akan mengirimkan atau memberikan sinyal. Nah, dari klaimnya dengan baterai 2 ini, si device ini dapat bertahan sekitar 2 tahun. Ya, tergantung juga tentu saja dari event yang terjadi, bagaimana deteksinya. Nah, kemudian yang kedua adalah bridge ya. Bridge ini tentu menggunakan device yang sama. Saya bisa asumsikan ini sih sebenarnya sama saja pakai ESP8266 ya. Dia yang akan mengatur koneksi dari berbagai device ya. Tentu kita harus pairing dengan aplikasi yang jalan di HP ya, dan disarankan untuk mempunyai satu jaringan WiFi yang terhubung ke internet sehingga kita akan memperoleh notifikasi dimanapun kita berada. Oke, si bridge ini dapat terhubung ke berbagai perangkat IoT yang menggunakan radio dengan frekuensi 433 MHz, dan biasanya ini menggunakan LoRa ya, long range radio. Nah, device yang ketiga adalah relay ya. Relay yang dapat dikendalikan secara nirkabel menggunakan Wi-Fi dan juga RF433. Ya, ini sebenarnya relay biasa yang terhubung ke ESP8266. Dan alangkah lebih bagus memang kalau kita punya remote-nya, sehingga ketika misalnya sistem ini memberikan alarm, dapat kita matikan secara instan menggunakan remote. Jadi tidak usah mencari HP lagi untuk meng-off-kannya. Oke, karena ini satu sistem alarm ya, dimana nanti ada deteksi sinyal dari sensor, kemudian diterima oleh bridge, dan bridge ini akan memberikan aksi dengan meng-on-kan relay ya. Dan tentu untuk aktuatornya relay ini saya harus hubungkan ke satu speaker ya, atau supaya memberikan pesan notifikasi ke seluruh warga di kompleks agar ketika ada pencuri dapat langsung memberikan respon. Oke, untuk itu maka saya gunakan toanya bekas alarm mobil. Ya, saya copot dari mobil karena saya tidak membutuhkan kehebohan di jalan atau di parkir kalau ternyata ada kejadian pencurian ya, atau usaha-usaha untuk mendobrak mobil. Ya, ini nanti akan kita berikan power 12 volt DC ya, dimana adaptornya nanti terhubung ke relay ini. Oke, itu mungkin penjelasan dari device yang akan kita gunakan untuk sistem keamanan rumah ya. Tentu nanti di video berikutnya kita akan coba berikan penjelasan mengenai pairingnya, bagaimana pengkoneksiannya, dan juga tentu saja nanti ketika sudah digunakan bagaimana respon dari sensornya, dan juga bagaimana nanti output ke sistem alarmnya. Itu saja, terima kasih ya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan ke video berikutnya.